Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Desa Trisna. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin coba membahas tentang timnas Indonesia, tentang sepak bola kita. Nah, memang pada saat ini persepak bolaan kita ini memang sedang luar biasa, sedang ada pada tren positif lah. Beberapa kali dalam setiap turnamen kita berhasil mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yang terbaru itu ya sekarang di turnamen Piala Asia U23 kita berhasil lolos ke babak selanjutnya, babak 8 besar. Kita berhasil lewati fase grup lah, masa-masa itu kita berhasil lolos dari fase grup. Memang ada beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa saya melihat, selain dari memang kerja keras, semangat juang, intinya itu ya, secara teknik, secara usaha, secara pengembangan strategi, memang itu yang perlu sangatlah untuk terus bisa diperbaiki. Tetapi yang saya lihat di sini yang menjadi pembeda itu adalah rasa semangat dan juga jiwa nasionalisme yang timbul dari setiap para pemain. Ini yang membedakan. Jadi semangat juang itu timbul benar-benar mereka merasakan rasa nasionalisme, cinta tanah air yang menjadikan daya dorong untuk terus berjuang sampai titik akhir dari setiap pertandingan. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya coba bahas di sini. Terutama memang seperti biasa saya lebih memandang pada hal-hal yang memang berkaitan dengan pembelajaran intinya. Bisa nggak sih kita mengambil pelajaran dari kejadian ini atau dari momen kali ini dari sepak bola? Karena memang hikmah itu bisa kita ambil dari apapun. Pembelajaran itu bisa diberikan oleh Allah itu lewat perantara apapun. Begitupun melalui sepak bola. Nah, saya melihat perjalanan persepak bolaan Indonesia dari masa ke masa. Mungkin dulu kemarin apa itu sih? Maaf teman-teman, lanjutnya sambil menikmati goreng singkong. Fase tim nasional kita itu pernah mengalami fase yang paling nadir, paling bawah itu, bahkan kita sampai pernah di ranking FIFA itu sampai di hampir mendekati 200, bahkan sampai lah mungkin. Akhirnya berangsur tahap demi tahap kita lalui sampai sekarang kita hampir sudah mendekati 100. Itu yang menjadi target. Nah, tetapi di sini saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya memang menang, kalah, atas, bawah, sukses, gagal, itu akan selalu dipergilirkan lah pada masanya. Dan bukan hanya di persepak bolaan, bahkan di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia usaha, kehidupan, ada kalah, ada menang, ada gagal, ada sukses. Bukan yang di atas, yang di bawah. Begitulah, sama seperti halnya gelap dan terang, siang dan malam, kanan dan kiri. Nah, di sini coba saya melihat bagaimana kita mengambil hikmah. Pesan apa yang bisa kita ambil, pembelajaran apa. Saya kutip dari firman Allah di surat Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk kita semua. Allah suguhkan dualitas itu untuk kita, hidup mati, kanan kiri. Saya mengartikan hidup dan mati ini bisa jadi di pengertian saya, pemahaman saya, tafsiran saya. Hidup mati itu bisa juga ditafsirkan antara sukses, gagal, kalah, menang, di atas, di bawah, ada, tidak ada, yang malah. Intinya itu sih sebenarnya. Senang, susah, itu akan selalu dihadirkan. Dia buahku untuk kita semua. Ayyukum, Allah untuk melihat di antara kita, ayyukum asam amanah, yang terbaik amalnya di setiap situasi dan kondisi itu. Baik ketika kita menang, baik ketika kita kalah, baik ketika kita di atas, baik ketika kita di bawah. Allah ingin melihat sikap terbaik, ayyukum ahsan amanah. Apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita perbuat, bagaimana sikap kita. Allah melihat pada setiap situasi kondisi yang Allah hadirkan di dalam hidup kita, baik susah maupun senang. Nah sekarang dulu kita dihadapkan atau dihadirkan oleh Allah itu posisi timnas Indonesia itu di bawah. Bahkan mungkin tetangga sebelah yang seperti hari Malaysia itu memang sangat memandang remeh. Nah itu sebagai ujian. Kita tidak menyalahkan mereka. Itu memang suatu bentuk bagaimana kita ujian kepada kita. Fase di mana kita sedang di bawah yang akhirnya respon dari sekelilingnya seperti itu yang kita merasakannya sendiri. Dari bahan cibiran. Nah sejatinya fase seperti itu adalah suatu fase di mana kita bisa nggak untuk tetap bersabar. Bisa nggak kita tidak berputus asa dari rahmat Tuhan, dari rahmat Allah. Bisa nggak itu menjadi suatu motivasi untuk kita bisa bergerak. Bisa nggak itu untuk sebagai teguran kita untuk introspeksi diri agar kita lebih baik. Kan itu. Dan ada pesan yang paling menurut saya itu perlu kita pahami dari setiap kegagalan itu adalah pembuktian bahwa sejatinya kita ini tidak mampu, bahwa sejatinya kita ini lemah. Dengan apapun yang sudah kita miliki dan usahakan, ada Allah berikan pasti kegagalan. Itu pembuktian sebenarnya untuk sebagai penyeimbang diri kita agar kita tidak jumawa, agar tetap kita berendah hati, untuk tetap ketika suatu saat kita diberikan kemuliaan, kesuksesan, kita tidak melupakan itu bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Karena banyak orang ketika selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kesuksesan, dia menganggap kesuksesan itu karena diri dia. Dan akhirnya dia melupakan Tuhannya yang telah memberikan itu. Nah itu, jadi Allah sengaja hadirkan kegagalan di dalam hidup kita itu sebagai apa? Sebagai wujud penyeimbang agar kita tidak melampaui batas. Gitu kan? Agar kita tetap menyadari bahwa diri kita ini lemah dan hanya Allah yang Maha Kuasa. Agar kita tetap mawas diri, tetap menyadari bahwa sejatinya hanya Allah yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah kepada kita semua. Dan agar kita tetap terus hanya berserah diri kepada Allah, kita tetap selalu berserah diri kepadanya, memasrahkan kepadanya, bertawakal kepada Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali atas izin Allah. Intinya itu, supaya kita tidak kehilangan supaya kita tidak keluar dari jalur itu. Nah sekarang pada saat ini Allah sedang suguhkan kita pada situasi di atas, pada situasi Allah muliakan persepak bolaan kita di pandangan yang lain. Apa yang harus kita sikapi, sikap terbaik apa yang harus kita berikan pada posisi ketika saat ini? Yang paling penting ya tadi, jangan sampai ini menjadikan kita lupa akan rahmat Allah. Sejatinya harus menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan tetap jangan sampai kita, walaupun memang ya secara syariat ini hasil kerja keras kita, terus belajar terus apa, jadi tetapi tetap teman-teman jangan sampai melupakan bahwa ini adalah rahmat Tuhan, rahmat yang Maha Kuasa. Karena dengan kerja keras sebesar apapun tanpa izin Tuhan, tanpa izin Allah ya tidak akan. Itu menurut pandangan saya. Makanya saya sempat agak
mungkin. Makanya saya sempat agak terhentak gitu kan ketika melihat postingan ini. Nah, ini menurut saya terlalu berlebihan. Bahkan seolah-olah kemenangan kita ataupun kondisi yang kita capai pada saat ini seolah-olah dihasilkan hanya pada satu sosok seorang pelatih. Dan bahkan seolah-olah apa yang dia katakan itu kan seolah-olah akan terbukti. Padahal kan ini menurut saya sudah melampaui batas lah. Malah takutnya ini menjadi suatu titik kehancuran, takutnya saya melihatnya. Karena ini sudah beda nih. Ini sudah nyaingin Tuhan kalimat ini. Nah, ketika Allah sudah melihatnya ini, wah ini melenceng, bisa jadi esok langsung dibalikkan lagi. Karena kita gagal dalam menyikapi ujian dalam bentuk kesuksesan. Gitu. Karena banyak orang yang seperti itu, kita harus ambil pelajaran di sini. Ketika kita melihat, ya banyak lah. Bahkan ada salah satu dalam keterangan ayat Al-Quran itu, ketika kita di tengah lautan, terombang-ambing oleh lautan, oleh badai, kita memohon pertolongan kepada Tuhan, agar kita diselamatkan. Ketika Allah sudah menyelamatkan kita sampai ke tepian, kepada daratan, akhirnya mereka melupakan Tuhannya. Seolah-olah mereka berpikir bahwa keberhasilan mereka itu hanya karena dirinya. Nah, saya takutnya itu, teman. Bukan hanya sekedar mengingatkan lah. Wajar kita bergembira atas apa yang telah tim nasional kita raih. Jujur, itu hal yang wajar ketika kita bergembira atas suatu kemenangan. Yang penting, dalam batas kewajaran, tidak terlalu berlebihan, menurut saya sih. Kembali ini sharing saja teman-teman ya, bukan berarti saya berniat untuk menggurui, apalagi menghakimi, tidak. Ini hanya berbagi pandangan. Untuk apa sebenarnya sejatinya sama. Karena rasa cinta saya, rasa sayang saya, rasa bahagia saya terhadap bangsa Indonesia, saya mencoba mengingatkan dari segi yang berbeda lah intinya itu. Agar kita tetap mawas diri, tidak jumawa, agar kita menjadikan apa yang kita hasilkan, apa yang kita raih ini sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita. Seharusnya apa yang diberikan ini mendekatkan lebih dekat lagi kita pada Tuhan. Gitu. Jadi kita selalu melihat Tuhan di balik setiap kejadian, intinya itu. Jadi tidak malah menjadikan kejadian atau apa yang kita dapat itu malah jadi hijab, penghalang antara kita dengan Tuhan. Intinya itu. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi saat ini. Semoga bangsa Indonesia selalu ada dalam rahmat Allah, dalam pertolongan Allah. Semoga bangsa dan negara kita yang tercinta ini selalu diberikan rahmat dan karunia dari Allah. Nah, mungkin itu yang bisa saya share kali ini, yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.